Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Devi Octavian teman-teman dari channel Domba Kediri ya teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga diberikan keberkahan dalam setiap perjalanan hidupnya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, kali ini kita kemarin ada pertanyaan ya secara langsung ke saya terkait tentang Mas pakan ataupun Mas domba yang dari farm ataupun dari peternakan yang sudah terbiasa diberi pakan seperti ini teman-teman, diberi pakan silase, pakan kering ataupun pakan fermentasi, itu nanti ketika saya bawa pulang terus di rumah saya beri pakan suket liar ataupun rambanan, itu gimana Mas? Apakah kita harus mengadaptasikan atau seperti apa Mas? Jadi seperti itu pertanyaan nih teman-teman semua ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, langsung saja ke pokok bahasannya teman-teman. Jadi kalau yang saya rumat ini kan adalah wedhus gibas ya teman-teman ya. Kalau di wedhus gibas dan juga kemarin itu saya ngobrol juga sama peternak yang punya kambing. Nah, bahwasanya itu gini teman-teman. Peralihan ataupun adaptasi yang dari pakan fermentasi, pakan silase, baik juga pakan kering ke pakan yang rumput segar ataupun rumput liar ataupun rambanan-rambanan, itu sangat mudah teman-teman. Soalnya kenapa? Dari segi ternaknya sendiri saja, ya dari segi ternaknya sendiri saja memang sifat dasar alaminya itu dia memang pemamah biak, baik itu rumput maupun rambanan. Memang memang dia itu sifat aslinya itu pemamah biak ya, seperti daun-daunan, rumput-rumputan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ke pokok bahasannya, bahwasanya jenengan jangan khawatir ataupun jenengan jangan bingung kalau nanti jenengan beli domba ataupun kambing di tempatnya penjual dan di sana itu sudah terbiasa menggunakan pakan fermentasi ataupun silase atau pakan kering. Jenengan jangan khawatir teman-teman. Soalnya ini yang saya alami sendiri ya, bahwasanya lah kayak gini gila. Iya teman-teman. Nah, jelas lagi. Ini adalah rumput liar teman-teman. Rumput liar. Nah, ini juga rumput liar. Ini tak berikan, coba ya. Tak berikan ke ini. Ya nah, konah. Nah, dimakan teman-teman. Pasti dimakan. Soalnya memang sifat dasar alaminya dia itu ya memang seperti itu. Jadi jenengan jangan khawatir kalau jenengan beli dari tempatnya peternak yang mengadopsi pakan simpan, itu nanti ketika jenengan bawa pulang terus jenengan kasih pakan seadanya, misalkan rumput liar ataupun rambanan-rambanan, itu akan adaptasinya susah. Tidak, adaptasinya malah akan lebih cepat lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kecuali bagi farm ataupun peternak itu yang salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana dia itu mampu mengadaptasikan pakan dari rumput ke pakan fermentasi, pakan silase ataupun dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, semisal ini teman-teman, ini rumput liar teman-teman. Nah, rumput liar dipakai nih, ya dipangan. Nah, yang paling sulit adalah ketika dari rumput liar ataupun dari rambanan itu beralih ke pakan silase, pakan hay, pakan fermentasi dan ataupun pakan kering. Itu akan lebih sulit teman-teman. Soalnya memang dia juga belum pernah mengenal sama sekali apa itu silase, baunya seperti apa kan, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk rentan waktu, kita bicaranya rentan waktu teman-teman ya. Rentan waktu ini yang saya alami dan yang saya amati dari beberapa teman-teman saya, bahwasanya
kalau kita bermainnya di domba ataupun di wedhus gembel seperti ini rentan waktunya itu relatif agak cepat daripada rentan waktu yang dibutuhkan ketika kita ngopeni wedhus Jawa ataupun kambing. Kalau semisalkan saja kita ngopeni wedhus gibas, ya dong, kita ngopeni wedhus gibas itu biasanya rentan waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Nah, kemarin saya ngobrol sama peternak juga, dia itu ngopeni wedhus Jawa tetapi di pola pakan seperti ini, pola pakan fermentasi ini, dia membutuhkan waktu yang lama ternyata teman-teman. Yaitu sekitar kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Itu untuk adaptasi pakan saja. Nah, kemarin saya juga sempat tanya, nah langkah-langkah untuk mengadaptasikan dari pakan apa jenenge? Pakan segar ke pakan seperti ini tuh seperti apa? Lah, pas waktu ketika itu beliaunya menjawab, ya setidaknya pakan segar itu langkah awalnya perlu kita chopper. Jadi seperti itu teman-teman. Soalnya dengan chopper sendiri itu kan biasa pakan fermentasi silase kan harus pakannya lembut ya teman-teman. Nah kalau kita tetap mengupayakan pakan itu segar terus jek dawa-dawa ngono kuwi, sifat alamiahnya dia tetap terbentuk dan tidak bisa dan sangat kecil kemungkinan untuk berganti pakan ke pakan sing silase atau fermentasi seperti saat ini. Gitu teman-teman. Jadi nah ada beberapa juga statement di Facebook itu saya mendengar ataupun melihat harus dipuasakan terlebih dahulu biar supaya terbiasa makan pakan silase ataupun fermentasi. Nah, kalau menurut saya sendiri gini teman-teman ya, domba, kambing ataupun sapi lek dipuasakan itu mesakne. Dalam artian mesakne bahwasanya dia itu butuh makan tetapi kita tahan, tidak kita beri makan, terus dipuasakan, akhirnya malah dia itu terpaksa. Jadi seperti itu. Nah, langkah terbaik ya seperti itu tadi teman-teman. Pakan kalau bisa harus dicopper. Nah, untuk menarik dia untuk mau makan apa jenenge makan silase atau fermentasi, kasihlah dulu apa yang dia sukai. Semisal Mas, domba saya ataupun kambing saya itu tak kasih kleci kedelai suka Mas. Itu yang pertama. Mas misalkan domba atau kambing saya itu tak kasih konsentrat merek ini loh Mas, dia itu mau makan dan lahap makan. Dan di situ adalah gongnya. Jadi jenengan harus misalkan aja jenengan sudah punya fermentasi tapi ternyata domba kambingnya tidak mau makan, ya kasihlah dia yang dia sukai. Semisal suka kleci kedelai ataupun semisal suka konsentrat, ya dikasih aja konsentrat ditaburi di atasnya. Supaya apa? Supaya dia mau makan apa yang kita berikan kepada si ternak. Tuh teman-teman. Ojo dipuasakan ya teman-teman ya. Masa ini lek dipuasakan. Soalnya dia juga butuh makan, apalagi kita rawat di dalam kandang kan dia jelas tidak bisa makan teman-teman ya. Nah, tuh seperti itu. Nah, ini nanti lagi kita akan bahas masalah kekurangan dan kelebihannya teman-teman ya. Kekurangan dan kelebihannya kalau kita memberikan pakan hijauan segar yang tidak kita chopper teman-teman ya. Ini tadi kekurangannya teman-teman. Kalau kita memberikan rumput liar yang tidak kita chopper, dadine kuwi tidak rajin ataupun tidak rigid di kandange. Nah, biasanya lek pakane kuwi mang rumput liar, biasanya mek diawet-awet tok dan diodal-adil wis sembuh barang-barang itu gak seperti yang kita harapkan. Kandang pun biasanya penuh dengan rumput liar teman-teman. Nah, kalaupun kelebihannya memang kita tidak perlu menchopper, kita tidak perlu membuat fermentasi, kita tidak perlu silase. Nah, kelebihannya seperti itu. Akan tetapi salah satu kekurangan yaitu tadi kandangnya mawut teman-teman. Tingkat kebersihannya sangat minim sekali teman-teman. Banyak banyak rumput liar yang tidak termakan ada di lantai, biasanya seperti itu. Nah,
Kalau kita menggunakan pakan fermentasi ataupun silase, ini kita pakannya kan iso stabil. Nah, semisal seperti ini pakannya tetap stabil dan dia tidak morat-marit terlalu banyak. Jadi seperti itulah kelebihan dan kekurangannya rumput liar yang kita berikan ataupun rumput-rumput suket yang kita fermentasi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-teman ya terkait tentang pembahasan adaptasi pakan dari silase ke rumput segar ataupun dari rumput segar ke silase fermentasi dan lain sebagainya. Jika ada kurang lebihnya, saya Devi Octavian mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Devi Octavian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.